Kemarin gue waktu KP di pabrik Septisius, keren deh, barang-barangnya di gudang ditumpuk sampai ke atas tinggi banget. Kayak gini nih. Ya, keren juga ya sampai tinggi gitu. Mungkin nggak ya pekerja yang taruh di sana pakai tangga atau semacamnya yang bikin mereka naik ke atas? Tapi berat juga ya kalau materialnya diangkut sama manusia. Oh, gue tahu tuh. Waktu gue KP, itu gue sempet lihat karyawan pabrik itu pakai semacam kayak mobil yang depannya tuh bisa angkat barangnya naik gitu. Tapi apa ya namanya ya? Oh, itu mah termasuk Automated Materials Handling. Yang JJ maksud itu namanya AGV. Tapi selain AGV, ada banyak juga loh contoh aplikasi Automated Materials Handling lainnya. Mendingan sekalian kita bahas buat belajar bareng aja kali ya. Bener banget tuh, sekalian belajar bareng aja. Dari awal banget nih. Sebenarnya automated material handling itu apa sih? Sebelum tahu tentang automated material handling, kita perlu tahu dulu nih material handling itu apa. Jadi secara umum, material handling itu pergerakan, penyimpanan, perlindungan, pengendalian material pada seluruh proses manufaktur dan distribusi, di mana penggunaan dan pembuangan juga termasuk di dalamnya. Nah, kalau automated material handling itu pemanfaatan otomatisasi dalam proses material handling tadi yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan tenaga manusia dalam prosesnya. Oh iya, itu tuh setahu gue ada prinsipnya juga loh. Jadi prinsip material handling, yang pertama itu ada perencanaan, di mana perusahaan tuh perlu nyusun rencana mengenai kegiatan operasional, sehingga selain tujuan yang bisa dicapai, metode dalam material handling juga dapat dipertimbangkan, dari gerakan, kuantitas, ruang, dan waktunya. Terus prinsip yang kedua itu ada standarisasi, di mana perusahaan harus punya standar yang terintegrasi untuk mempertahankan dan meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas proses produksi. Terus prinsip berikutnya itu ada pekerjaan, di mana material handling harus dapat beroperasi dengan produktivitas tinggi dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan tingkat service level yang telah ditetapkan perusahaan. Terus prinsip yang keempat, itu jadi perusahaan perlu memperhatikan aspek ergonomi dari peralatan material handlingnya untuk memastikan agar tenaga kerja dapat mengoperasikan peralatan dengan aman dan nyaman. Kalau prinsip yang kelima, itu ada unit load, di mana material handling dirancang dengan dimensi dan ukuran yang sesuai dengan aliran material sepanjang proses produksi. Mau nambahin deh prinsip material handling berikutnya. Prinsip yang keenam itu ada space utilization, di mana perusahaan perlu memperhatikan pemanfaatan ruang dalam pengoperasian material handling, sehingga tidak menimbulkan gangguan yang dapat menghambat proses produksi. Terus prinsip berikutnya yaitu sistem. Perusahaan perlu memperhatikan perencanaan sistem material handling yang terintegrasi end-to-end, diawali pada bagian penerimaan hingga penanganan retur. Kalau prinsip yang kedelapan itu ada otomatisasi, yang diartikan dengan material handling dirancang dengan metode mekanisasi, semi-otomatisasi, ataupun fully automated, sehingga dapat mengurangi ataupun mengeliminasi pemborosan. Selanjutnya ada environmental, di mana perusahaan perlu memperhatikan bahwa pengoperasian material handling harus ramah lingkungan dan meminimalisir penggunaan energi. Dan prinsip yang terakhir yaitu life cycle cost. Perusahaan perlu memperhatikan keseluruhan biaya pada pengoperasian material handling, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat seefisien mungkin. Berarti kalau begitu, material handling itu secara umum terbagi berdasarkan fungsi dari setiap jenisnya nggak sih? Iya, dari yang gue pelajari, jadi klasifikasi yang pertama itu ada container sanitizing equipment. Kontainer itu alat untuk menyimpan bahan baku yang akan diangkut untuk menuju proses selanjutnya. Sedangkan sanitizing equipment akan digunakan untuk memuat, mengangkut, serta mengemas kontainer yang telah berisi bahan baku. Nah, kalau yang kedua ada material transport equipment. Klasifikasi ini digunakan dalam memindahkan bahan baku dari satu tempat ke tempat lainnya, baik antara dua lokasi yang berbeda maupun pada lokasi yang sama. Yang ketiga ada storage system. Klasifikasi ini digunakan untuk menyimpan bahan baku dari pihak supplier sehingga seluruh barang pada gudang dapat terorganisir dan dapat memudahkan proses akses terhadap suatu bahan baku ketika diperlukan. Dan klasifikasi yang terakhir ada automatic identification and communication equipment. Klasifikasi ini bagi menjadi barcoding dan paperless communication. Barcoding digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak alur bahan baku yang dipindahkan menuju proses selanjutnya ataupun disimpan dalam gudang. Sedangkan paperless communication merupakan alat untuk mengkomunikasikan keberadaan dan kondisi bahan baku sehingga dapat mengestimasikan waktu, meminimalisir kesalahan dalam komunikasi, dan mempermudah proses material handling secara keseluruhan. Oh gitu. Iya, tadi kan tapi ada nanya tuh tentang pekerjaan yang naruh barangnya naik tangga atau enggak. Ini tuh setahu gue namanya manual material handling, yaitu pekerjaan pengangkatan beban yang meliputi aktivitas utama meraih, mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, dan membawa, dengan tujuan untuk memindahkan beban dari lokasi asal ke lokasi tujuan tertentu. Sebenarnya pemindahan beban secara manual itu tuh bahaya tau, Tep? Oh iya, emangnya kenapa tuh, Yok?
Jadi pemindahan beban secara manual bisa beresiko menyebabkan berbagai isu kesehatan bagi pekerja. Bahkan sampai kecelakaan juga. Isu kesehatan yang sering kali dijumpai pada manual material handling adalah keluhan muskuloskeletal. Sedangkan kalau kecelakaan industri yang sering terjadi yaitu overexertion, lifting, and carrying. Kecelakaan kerja dapat terjadi akibat cara pengangkatan yang kurang benar, serta ketegangan yang diderita otot semakin berat, akibat semakin beratnya beban dan terjadi secara berulang atau repetitif. Benar juga ya. Tapi ada beberapa alat manual material handling buat proses pemindahan barang itu, misalkan kayak ada hydraulic table truck, hand pallet truck, sama manual stacker, bukan sih? Apa itu, Tep? Jelasin dong. Nah, jadi sebenarnya alat-alat ini rata-rata pakai bantuan pompa hidrolik sih. Kalau hydraulic table truck itu alat pengangkut bahan baku yang memiliki meja datar sebagai tempat beban yang dapat diatur ketinggiannya menggunakan bantuan pompa hidrolik. Nah, kalau hand pallet truck adalah alat yang dilengkapi dengan 2 buah bilah besi sebagai titik tumpu beban yang juga menggunakan bantuan pompa hidrolik untuk mengatur posisi bilah besi. Nah, terus yang ketiga itu kan tadi ada manual stacker. Itu dilengkapi dengan 4 buah bilah besi yang juga menggunakan bantuan pompa hidrolik untuk mengatur ketinggian bilah besi biar bisa meraih barang-barang yang ada di rak-rak tinggi. BTW yuk, yang di tempat KP lu itu, lu ingat nggak sih merek alat yang dipakai untuk automated material handling buat perpindahan barangnya itu apa? Kayaknya Toyota deh. Emangnya kenapa, Ji? Oh, jadi gini, kalau misalnya Toyota itu kayak gue ada tahu sedikit deh. Jadi salah satu alatnya itu ada yang namanya Automated Guided Cars atau AGCs. Jadi AGC itu sendiri digunakan untuk memindahkan bahan baku secara horizontal sepanjang lini produksi, di mana pergerakannya dibantu oleh lembaran magnetik berkekuatan tinggi sebagai jalur dan ada penanda RFID yang diletakkan sepanjang jalur tersebut. Teknologi RFID akan mendeteksi setiap penanda sehingga dapat memberi informasi mengenai lokasi alat. Sebuah scanner laser pemindah jarak yang terdapat pada alat ini juga akan melakukan monitor secara terus-menerus terhadap objek yang berada pada jalur alat, sehingga dapat secara otomatis memperlambat, menghentikan, ataupun menjalankan alat ini kembali. Terus instalasi AGC ini itu juga dapat disesuaikan dengan kondisi lokasi dari masing-masing lini produksi, melalui pemetaan jalur, aliran material, dan stasiun pemuatannya, serta seluruh penyesuaian lainnya sesuai kondisi asli. Terus ada juga Automated Guided Forklift yang lebih kompleks dan canggih dari AGC. AGF yang diproduksi Toyota didukung oleh teknologi LiDAR, Light Detection and Ranging dalam software pemetaan tingkat lanjut yang berintegrasi ke dalam pengoperasian yang telah ada. Alat ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan material handling dengan tingkat presisi tinggi yang dapat dilakukan secara berulang sehingga kegiatannya bersifat konsisten. AGF menggunakan sensor canggih yang akan memperlambat ataupun menghentikan pergerakan alat ketika sensor mendeteksi adanya benda yang menghalangi jalur. Selain itu, AGF juga dapat diatur untuk pengoperasian secara manual dengan menekan sebuah tombol yang tersedia pada alat, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan. Dan ada juga yang terbaru namanya Tri-Wheel Automated Guided Forklift atau Tri-Wheel AGF. Alat ini mampu menyusun palet secara vertikal menggunakan teknologi hidrolik secara progresif sehingga dapat menempatkan palet bahan baku pada lokasi atau rak yang tinggi. AGF ini juga dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi objek pada lini produksi, dari palet, rak penyimpanan, pejalan, dan lorong pada lini produksi. Alat ini dioperasikan secara manual sehingga dapat mempermudah dan menunjang kenyamanan pekerja, dari ukuran setir yang lebih kecil, ketersediaan rem kaki, tempat duduk full suspension, jalur masuk dari kedua sisi kiri dan kanan, pegangan berukuran besar, serta pegangan belakang yang dilengkapi dengan bel atau klakson. Oke, berarti kalau bisa gue simpulin, banyak banget keuntungan dari automated material handling ini, yaitu bisa memaksimalkan ruang pada gudang, mengurangi tingkat resiko kerja, meningkatkan efisiensi supply chain, meningkatkan efektivitas quality control, meningkatkan kepuasan customer, soalnya pelanggan dapat menerima produk mereka lebih cepat dari sebelumnya, terus meningkatkan nilai kerja, dan memudahkan akses untuk berbagai data. Nah, semua keuntungan tadi berujung pada peningkatan produktivitas suatu perusahaan karena material dapat dipindahkan lebih cepat dengan lebih sedikit pekerja. Tapi dari setiap kelebihan itu pasti ada kekurangannya nggak sih? Ya benar banget tuh Lin, setelah dipikir-pikir kekurangan dari automated material handling itu membutuhkan biaya investasi awal yang besar dibandingkan peralatan manual. Terus memerlukan biaya maintenance yang cukup tinggi karena setiap peralatan otomatis membutuhkan berbagai perawatan. Lalu meningkatkan kemungkinan terjadinya downtime karena peralatan otomatis pasti memiliki kemungkinan untuk mengalami masalah atau kerusakan. Terus yang terakhir mengurangi fleksibilitas untuk perubahan baru karena setelah sistem otomatis diterapkan tidak mudah untuk melakukan perubahan lain dalam suatu perusahaan. Ah iya, benar tuh, benar-benar.
BTW, sorry, gue harus pergi nih. Duluan ya semua. Thank you, dadah. Thank you. Bye. Oke, thank you J, semuanya. bye. Semua thank you semua. Bye. Saya Sylvia dengan NIM 545190003. Saya Carolina Chandra dengan NIM 545190016. Saya Steffi Jas dengan NIM 545190021. Saya Jennifer Darren Krisi dengan NIM 545190032. Dan saya Rio Karuna dengan NIM 545190035. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Halim STMT atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih, bye-bye.